Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 12. Tianxin mengeluarkan teriakan nyaring dan di lain saat dia telah meloncat dan lari dari situ. Sinte! Han Tiong berteriak, akan tetapi ayahnya mencegahnya dan malah berkata, Tiongji, biarkan dia. Akan tetapi kau cepat kejar dan susul dia, jangan sampai adikmu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Baik, ayah. Dan pemuda ini pun lalu meloncat dan berlari cepat mengejar adiknya yang lari menuju ke arah dusun di mana tinggal Loa Fileng itu. Sekarang harap kau ceritakan apa yang telah terjadi di dusunmu semalam, Paman. Kata Sin Liong kepada kakek petani yang mukanya keriputan itu. Kakek itu dengan suara gemetar bercerita. Semalam di dusun mereka, menjelang tengah malam terdengar derap kaki yang banyak. Karena sudah pernah mengalami gangguan para perampok, penduduk dusun itu menjadi penakut dan mendengar derap kaki banyak kuda ini, mereka tidak berani keluar pondok, menutupkan pintu, memadamkan lampu dan mengintai keluar dari rumah-rumah yang gelap. Bahkan ada yang sama sekali tidak berani mengintai, hanya berjubel dengan ketakutan di dalam kamar masing-masing. Saya memberanikan diri mengintai keluar dan kebetulan rumah saya berdekatan dengan rumah di mana Nona Fileng tinggal, kata kakek itu melanjutkan. Saya melihat Nona Leng keluar dari rumah itu, dengan pedang di tangan dan dengan berani dia menegur para penunggang kuda yang jumlahnya belasan orang itu. Dia berhenti dan kelihatan bingung dan ketakutan, sebentar-sebentar menoleh ke kanan kiri seolah-olah dia takut kalau-kalau di tempat itu sewaktu-waktu akan muncul perampok-perampok. Lalu bagaimana, Paman? Jangan takut, di sini aman. Kata Sin Liong. Terjadi pertempuran, akan tetapi hanya sebentar dan tahu-tahu Nona Leng telah ditawan oleh mereka. Kemudian. Kakek itu tak dapat melanjutkan ceritanya dan menutupi mukanya dengan kedua tangan, seolah-olah hendak menghindar dari penglihatan yang masih membayang di depan matanya. Sir, Liong dan Bicu sudah dapat menduga. Mereka itu membunuhnya, tanya Sin Liong kepada petani itu. Bukan hanya dibunuh. Dia disiksa, saya tidak berani lagi melihatnya, dan kami semua tidak berani keluar biarpun kaki kuda mereka itu sudah meninggalkan dusun. Baru pada keesokan harinya kami berani keluar dan melihat mayat Nona Leng tergantung di pohon tanpa pakaian, tubuhnya hancur disayat-sayat. Keparat jahanam! Bicu membentak dan bangkit berdiri, kedua tangannya dikepal karena nyonya ini sudah menjadi marah bukan main. Sin Liong memegang lengan istrinya dan dengan pandang matanya dia menenangkan istrinya. Bicu yang mukanya menjadi merah sekali itu menarik napas panjang menenangkan diri lalu duduk kembali. Paman, apakah Paman mendengar apa yang diucapkan oleh para penjahat itu? Mereka itu orang-orang kasar dan tertawa-tawa ketika menyiksa Nona Leng. Saya hanya mendengar suara Nona Leng merintih, akan tetapi ada yang bersuara besar dan berkata, engkau berani mengkhianati Zheng Huapang? Hanya itulah yang saya dengar. Zheng Huapang lagi. Sin Liong berkata. Terima kasih atas laporanmu, Paman. Setelah petani tua itu pergi, Sin Liong lalu berkata kepada istrinya. Zheng Huapang tak boleh dipandang ringan. Sebaiknya kalau aku melihat keadaan anak-anak kita. Bicu mengangguk. Sebenarnya nyonya ini ingin sekali ikut untuk dapat mengamuk dan memberi hajaran kepada Zheng Huapang, akan tetapi karena kedua orang putranya itu kini sudah memiliki kepandaian tinggi, lebih lihai daripada dia sendiri, dan lebih lagi karena suaminya juga menyusul mereka, maka sebaiknya bagi dia untuk menjaga dan menanti di rumah. Maka pergilah Sin Liong dengan cepat untuk menyusul dua orang putranya. Ketika Tianxin yang berlari secepat terbang itu tiba di rumah yang ditinggali kekasihnya dan melihat peti mati dengan hiu mengepul di depan pintu bagaikan orang gila dia segera menjerit. Fileng! Dan dia segera menghampiri peti mati. Semua orang terkejut, terharu dan juga takut melihat pemuda yang biasanya ramah dan tersenyum-senyum itu kini kelihatan berwajah beringas dan pucat, matanya merah. Brak! Sekali renggut, tutup peti mati itu pun terbuka. Nampak wajah Fileng yang pucat dan putih, namun masih nampak cantik biarpun muka itu penuh luka tersayat-sayat kulitnya. Dari pipi sampai ke dagu dan leher penuh dengan goresan senjata tajam dan tanpa membuka pakaiannya Tianxin dapat menduga bahwa seluruh tubuh itu tentu penuh dengan luka-luka goresan pedang. Fileng! Dia menjerit, kemudian tubuhnya membalik dan matanya liar mencari-cari, kemudian dia memekik mengerikan.
Berdebah kalian semua! Mampuslah orang-orang Zheng Huapang! Dan dia pun melesat dan lari cepat sekali dari tempat itu. Kurang lebih setengah jam kemudian Han Tiong tiba di rumah duka itu. Mendengar bahwa adiknya telah tiba di situ dan sudah pergi dalam keadaan marah mengejar orang-orang Zheng Huapang, Han Tiong merasa khawatir sekali, dia pun tidak lama berada di situ dan cepat dia pergi mengejar adiknya. Sekali ini Han Tiong berlari cepat sekali, mengikuti jejak rombongan kuda orang Zheng Huapang yang menuju ke selatan keluar dari daerah itu. Dia merasa yakin bahwa adiknya tentu juga melakukan pengejaran mengikuti jejak itu. Menjelang tengah hari, tibalah dia di sebuah lereng yang sunyi dan di atas padang rumput itu dia melihat bahwa kekhawatirannya berbukti. Sampai disitulah jejak rombongan berkuda itu dan tak lama kemudian dia berdiri sambil bertolak pinggang memandang ke sekeliling, di mana terdapat mayat-mayat 12 orang berserakan. 12 orang itu tewas semua, dalam keadaan mengerikan dan kepala mereka pecah-pecah. Han Tiong dapat melihat bekas pukulan Tian Te Xinjiang adiknya dan wajahnya menjadi pucat. Perasaannya diliputi kesedihan dan perutnya terasa mual menyaksikan belasan orang yang tewas oleh tangan adiknya itu. Tian Xin, dia mengeluh dan dengan punggung tangan dia mengusap kedua matanya yang basah. Dia merasa menyesal sekali mengapa dia tidak dapat menyusul lebih cepat sehingga dia dapat mencegah terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Tian Xin. Han Tiong lalu menggali lubang besar, hanya mempergunakan golok yang banyak terdapat di tempat itu. Golok, pedang dan tombak malang melintang dan patah-patah. Dapat dibayangkannya betapa adiknya telah mengamuk bagaikan seekor naga di tempat itu tadi. Belum lama terjadinya, karena darah yang membanjiri tempat itu masih basah. Ingin dia cepat-cepat menyusul adiknya, akan tetapi mayat-mayat itu harus dikubur dulu. Tidak mungkin dia membiarkan saja mayat-mayat itu, apalagi mayat-mayat yang terbunuh di tangan adiknya. Dengan hikmat dia lalu mengangkat semua mayat dan memasukkannya ke dalam lubang besar yang dibuatnya, di lubuk hatinya dia menganggap bahwa sikapnya ini setidaknya akan meringankan kekejaman adiknya, sebagai sekedar penebusan dosa yang dilakukan adiknya. Kemudian dia menimbuni kuburan itu dengan tanah dan secepatnya dia melanjutkan pengejarannya. Tian Xin melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan. Dia telah membunuh semua anggota Zheng Huapang. Ada sedikit kepuasan di hatinya kalau dia mengingat akan apa yang telah dilakukannya tadi. Dengan kepandaiannya dia telah membikin terpental semua senjata belasan orang itu, dan hanya ada 2-3 orang yang melakukan perlawanan agak keras karena kepandaian mereka yang lumayan. Akan tetapi akhirnya mereka semua roboh dan dia menjambak rambut mereka satu demi satu, dengan wajah merah dan mata melotot menyeramkan dia membentak. Siapa yang menyiksa dan membunuh Fileng? Akan tetapi mereka semua tidak mau mengaku dan satu demi satu dipukulnya kepala mereka itu dengan tamparan Tian Te Xinjiang sehingga mereka roboh dengan kepala pecah dan tewas seketika, dan setiap kali melakukan tamparan maut itu, mulutnya selalu berkata, "Ini untuk Fileng," dan prak, sekali tampar saja kepala itu tentu pecah. Tian Xin berlari terus, kadang-kadang tersenyum kalau dia teringat betapa kini nyawa belasan orang itu berlutut di depan nyawa Fileng. Akan tetapi dia belum puas. Sama sekali belum. Belasan orang yang dibunuhnya itu memang benar merupakan penyiksa-penyiksa dan pembunuh Fileng, akan tetapi mereka itu hanyalah utusan-utusan belaka. Biang keladinya berada di Zheng Huapang. Dan kini dia harus pergi ke sana, harus mengobrak-abrik Zheng Huapang, membunuh mereka semua terutama para pimpinannya. Bukan hanya untuk Fileng, melainkan juga untuk ayah bundanya. Mengingat ini, membayangkan betapa dia akan menghancur leburkan Zheng Huapang, wajah Tian Xin yang agak pucat itu berseri dan mulutnya tersenyum, hatinya terasa ringan dan senang sekali. Baru sekarang dia tahu bahwa sebetulnya itulah keinginannya yang selalu terpendam, yaitu menghancurkan Zheng Huapang, membalas kematian ayah bundanya, membasmi semua penjahat di dunia ini. Tiba-tiba muncul dalam benaknya wajah Hong San Huishio dan terngiang di telinganya semua nasihat Huishio itu. Terdengar pula olehnya, suara ayah angkatnya yang menasihatkan betapa buruknya dendam disimpan di hati. Tidak, aku tidak akan menyimpannya lagi, aku akan melaksanakannya, demikian bibirnya bergerak dan dia mencari alasan untuk membela diri dan mempertahankan keinginan hatinya. Aku adalah anak pendekar, sejak kecil dididik menjadi pendekar. Aku adalah pembasmi penjahat-penjahat. Bukan hanya Zheng Huapang, bukan hanya musuh-musuh ayah bundaku, melainkan seluruh penjahat di permukaan bumi ini.
Selama masih ada penjahat di permukaan bumi, selama itu pula aku akan berusaha membasmi mereka. Dengan melakukan perjalanan yang amat cepat tak mengenal lelah, akhirnya pada suatu senja 3 hari kemudian tibalah Tianxin di sarang Zheng Huapang yang berada di dekat dan di luar tembok besar. Dia bertindak hati-hati sekali, teringat akan cerita ayah angkatnya tentang perkumpulan ini. Menurut penuturan ayah angkatnya, Zheng Huapang adalah sebuah perkumpulan yang amat kuat, dan para anggotanya adalah ahli-ahli racun yang lihai dan berbahaya. Dahulu sekali, Zheng Huapang ini mengalami masa jaya sebagai perkumpulan yang ditakuti dan disegani. Pendirinya adalah mendiang Zheng Hua Xianjin, seorang tokoh Peklian Kau yang kenamaan dan berilmu tinggi. Nama Zheng Huapang diambil dari racun Zheng Hua, bunga hijau, dan sarang mereka berada di daerah tembok besar. Ketuanya, belasan tahun yang lalu adalah Gak Songkam, murid Zheng Hua Xianjin yang saking lihainya dan pandainya tentang racun memakai julukan Tokong, Raja Racun. Akan tetapi Toong Gak Songkam ini tewas di tangan mendiang Cheng Han Hou dan Chia Sin Leong. Oleh karena itu terdapat dendam yang besar pada perkumpulan itu terhadap Cheng Han Hou dan Chia Sin Leong. Dan Tianxin sudah mengerti mengapa Zheng Huapang ikut menyerbu ayah bundanya, dan kini dia pun tahu bahwa semua kekacauan yang dilakukan Zheng Huapang di dusun-dusun itu adalah untuk membalas dendam mereka terhadap Chia Sin Leong. Maka sekali ini tugasnya selain membalaskan kematian ayah bundanya, membalaskan kematian Fileng, juga untuk membasmi musuh ayah angkatnya. Dia akan bertindak dengan waspada, tidak ceroboh menghadapi lawan yang dia tahu kuat dan berbahaya itu. Akan tetapi Tianxin tidak tahu bahwa sudah terjadi perubahan besar pada perkumpulan itu. Kini perkumpulan itu dihidupkan kembali oleh seorang murid Zheng Hua Xianjin yang lebih lihai dibandingkan dengan Gak Songkam yang tewas di tangan ayah kandung dan ayah angkatnya. Tokoh ini adalah murid utama Zheng Hua Xianjin yang bernama Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam. Dari julukannya, yaitu Tok Chiang, tangan beracun, sudah dapat dimengerti bahwa dia pun merupakan seorang ahli racun yang berbahaya. Dan bukan hanya tokoh ini yang kini memimpin Zheng Huapang, juga dia dibantu oleh 2 orang sahabatnya yang lihai sekali, yaitu 2 orang tokoh Peklian Kau yang memakai nama julukan Kim Tian Sengcu dan Gin Tian Sengcu, 2 orang kakek berpakaian dan berambut seperti model Tosu, nampaknya seperti pendeta-pendeta alim dan memiliki kepandaian yang hanya sedikit selisihnya dibandingkan tingkat kepandaian Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam sendiri. Dan mungkin karena Chiu Hek Lam sendiri adalah murid seorang tokoh Peklian Kau, sedangkan kedua orang pembantunya itu juga merupakan tokoh-tokoh Peklian Kau, maka kini agaknya Zheng Huapang condong kepada urusan politik seperti halnya Peklian Kau, diam-diam mengadakan persekutuan dengan Raja Agahai di utara. Tianxin tidak mau sembarangan menyerbu ke dalam dan malam itu dia bersembunyi di dalam gua sebuah bukit tak jauh dari sarang Zheng Huapang itu. Baru pada keesokan harinya, setelah semalam suntuk dia berlatih siulian untuk mengumpulkan hawa murni, dia berjalan dengan langkah lebar menuju ke pintu gerbang perkampungan Zheng Huapang itu. Udara pagi itu cerah, hawanya sejuk segar dan pemuda yang berusia 17 tahun ini berjalan dengan langkah bebas, dadanya terasa lapang dan dia menghirup hawa udara yang bersih itu sampai sepenuh paru-parunya. Rasa lapar perutnya sudah lenyap oleh sarapan pagi berupa daging burung yang dijatuhkannya dengan sambitan batu kemudian dipanggang dagingnya di dalam gua. Hatinya dan pikirannya dingin dan tidak sepanas kemarin sebelum dia membunuhi semua penjahat yang dapat disusulnya di tengah jalan. Kini dia dapat berpikir dengan jernih dan tidak terdorong oleh perasaan marah. Dia akan membalas dendam kematian ayah bundanya, kematian Fileng, dan membasmi musuh-musuh ayah angkatnya dengan pikiran jernih dan dingin, dengan perhitungan matang. Dia menghadapi lawan tangguh dan banyak, maka dia harus menggunakan kecerdikan dan tidak hanya menuruti perasaan dendam belaka. Maka para penjaga pintu gerbang juga tidak menaruh curiga, hanya memandang heran ketika melihat munculnya seorang pemuda remaja yang amat tampan, gagah dan sopan pada pagi hari itu di depan pintu gerbang. Tentu saja para penjaga sudah menghadangnya dan memandang dengan penuh perhatian. "Hei, orang muda, siapakah engkau dan mau apa engkau berkeliaran sampai ke tempat ini?" tanya kepala jaga sambil memandang heran. Dari pakaiannya, dia tahu bahwa pemuda remaja ini tentulah seorang berbangsahan, dan dari pakaian dan sikap itu pula dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah seorang penghuni dusun biasa, melainkan lebih patut kalau dia seorang pelajar yang halus budi. Wajah yang ramah dan tampan itu tersenyum dan Tianxin menjura dengan sikap hormat dan lemah lembut, sikap seorang pelajar tulen. "Harap Cui, Anda sekalian, sudi memaafkan kalau saya mengganggu.
Akan tetapi saya memang sengaja datang untuk bertemu dengan yang terhormat para pimpinan Zheng Huapang. Bukankah di sini merupakan markas perkumpulan Zheng Huapang yang terkenal dan besar? Benar, akan tetapi mau apa engkau hendak bertemu dengan para pimpinan? Siapakah engkau? Kepala jaga dan kawan-kawannya mulai memandang dengan sinar mata curiga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Nama saya Tianxin dan saya perlu bertemu dengan para pimpinan Zheng Huapang yang terhormat karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada mereka. Sudah lama sekali saya mendengar akan nama besar Zheng Huapang, dan sudah lama saya amat mengagumi Zheng Huapang. Sekarang, dengan girang saya berhasil tiba di markas Zheng Huapang, maka saya harap Cui Suka memberi kesempatan kepada saya untuk menghadap para pimpinan Zheng Huapang untuk menyampaikan hal yang amat penting itu. Para penjaga itu berkurang kecurigaan mereka dan kepala jaga memandang kepada pemuda remaja itu sambil tersenyum. Orang muda, memang Zheng Huapang adalah sebuah perkumpulan yang besar sekali dan kuat. Akan tetapi tidaklah mudah bagimu untuk minta bertemu dengan para pimpinan. Kalau ada urusan, sampaikan kepada kami dan kami akan melaporkan kepada pimpinan kami. Nah, katakanlah, urusan apa yang ingin kau sampaikan kepada pimpinan Zheng Huapang? Tianxin menggeleng kepala. Maaf, tuako. Urusan ini menyangkut dia pribadi para pimpinan Zheng Huapang dan saya hanya dapat mengatakannya kepada mereka sendiri. Urusan yang amat penting sekali. Para penjaga itu merasa penasaran akan tetapi juga semakin tertarik. Mereka tidak dapat marah karena sikap Tianxin yang sopan dan baik serta ramah itu, apalagi karena pemuda remaja ini mengaku datang membawa berita yang amat penting untuk disampaikan sendiri kepada para pimpinan mereka. Mereka tidak berani bersikap lancang atau ceroboh, karena siapa tahu pemuda ini benar-benar mempunyai urusan yang amat penting, maka, kalau benar demikian, tentu mereka akan menerima hukuman berat dari para pemimpin mereka kalau mereka mengganggu pemuda ini. Baiklah. Akhirnya kepala jaga berkata, "Kau tunggulah di sini dulu, biar kami melaporkannya kepada pimpinan." "Siapakah namamu tadi?" "Nama saya Tianxin." Tianxin tidak mau memperkenalkan Shi-nya yang sesungguhnya karena Shi Cheng tentu akan menimbulkan kecurigaan mereka berhubung dengan nama Cheng Han Hou, ayah kandungnya yang amat dikenal oleh mereka. Biarlah mereka mengira aku Shi Tian, pikirnya. Dia harus hati-hati, karena kalau dia memperkenalkan diri begitu saja lalu dikeroyok, tipis harapannya untuk dapat membalaskan dendamnya terhadap para pimpinan Zheng Huapang. Dia harus dapat membunuh para pimpinannya lebih dulu, karena untuk menghadapi anak buahnya amatlah mudah. Sementara itu, To Chiang Xianjin Chiu Hek Lam, tokoh Zheng Huapang yang kini dapat dikatakan menjadi ketua Zheng Huapang karena dialah yang membangun kembali Zheng Huapang yang telah dibasmi oleh mendiang Cheng Han Hou dan Chia Sin Leong itu, tengah duduk menghadapi sarapan pagi bersama dua orang pembantunya yang diandalkan, yaitu Kim Tian Seng Chu dan Gin Tian Seng Chu. Mereka sedang membicarakan pasukan Zheng Huapang yang mereka utus ke dusun di daerah Lembah Naga untuk menjatuhkan hukuman kepada Loa Fileng. Ketika ketua Zheng Huapang ini mendengar laporan Loa Song, kepala pasukan yang diperintahkannya untuk mengacau dusun dan yang pulang dengan lengan kiri buntung itu tentang dihajarnya pasukan itu oleh dua orang pemuda dari istana Lembah Naga, dan mendengar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh putri Loa Song yang bernama Loa Fileng, dia menjadi marah sekali. Pasukan itu, ditambah oleh beberapa orang yang menjadi muridnya dan yang memiliki kepandaian cukup tinggi, lalu diutusnya untuk kembali ke dusun itu dan membunuh Loa Fileng sebagai hukuman, juga dengan perbuatan itu pasukan itu diharapkan akan memancing datangnya pendekar Lembah Naga, musuh besarnya, ke markas Zheng Huapang. Pagi hari itu, dia bersama dua orang pembantunya sarapan pagi, sambil membicarakan pasukan yang mereka utus itu, karena menurut perhitungan, hari ini pasukan itu tentu tiba kembali. Ketika datang laporan bahwa di luar ada seorang tamu, seorang pemuda, pelajar, yang ramah dan sopan bernama Tianxin hendak menyampaikan berita penting sekali kepada para pimpinan Zheng Huapang, ketua Zheng Huapang itu saling pandang dengan dua orang pembantunya. Sebagai orang-orang Kang Ou yang banyak pengalaman, tentu saja mereka tidak memandang rendah kepada laporan adanya, pemuda pelajar, itu dan mereka merasa curiga. Akan tetapi dengan tenang Chiu Hek Lam lalu memberi perintah agar menyuruh pemuda itu masuk saja ke ruangan itu di mana dia melanjutkan sarapan paginya bersama dua orang pembantunya. Membiarkan tamu masuk ke dalam jauh lebih menguntungkan daripada menemui tamu di luar.
Apalagi tamunya hanya seorang pemuda remaja, yang tidak cukup pantas kiranya untuk disambut di luar. Tak lama kemudian, masuklah Tianxin diantar oleh 2 orang penjaga ke ruangan itu. Melihat 3 orang kakek duduk menghadapi meja santapan dan memandang kepadanya penuh perhatian, Tianxin segera melangkah maju dan menjura dengan sikap hormat. Harap Sami Lo Qianpui sudi memaafkan kalau saya datang mengganggu Sami. Katanya dengan ramah dan sikap sopan sehingga begitu melihat wajah tampan dan ramah ini 3 orang kakek itu sudah merasa tertarik dan senang. Diam-diam Tianxin menyapu 3 orang kakek itu dengan pandang matanya. Dia melihat kakek yang duduk di kepala meja adalah seorang kakek yang usianya sudah tua, tentu ada 70 tahun, seorang kakek tinggi kurus yang mukanya pucat seperti tak berdarah, matanya sipit sekali dan jubahnya berwarna kuning. Dia menduga bahwa agaknya kakek inilah ketua Zheng Huapang dan dugaannya memang benar karena kakek itu adalah Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam. Kemudian dia juga memandang kepada 2 orang tosu yang duduk di samping kakek pertama itu. Kim Tian Seng Chu adalah seorang tosu berusia 60 tahun, kurus dan mukanya hitam, sedangkan Gin Tian Seng Chu, sutenya, berusia 2-3 tahun lebih muda, gemuk dan bermuka kuning, wajahnya berseri. Karena tamunya hanya seorang pemuda belasan tahun, maka tentu saja Tok Chiang Xianjin tidak bangkit dari tempat duduknya, melainkan tersenyum dan berkata, "Orang muda, menurut laporan penjaga, engkau bernama Tianxin dan datang ingin bertemu dengan pimpinan Zheng Huapang. Nah, sekarang engkau telah berhadapan dengan pimpinan Zheng Huapang. Katakan, apakah yang hendak kau sampaikan kepada kami?" Tianxin merasa jantungnya berdebar tegang, akan tetapi wajahnya masih tersenyum manis ketika dia bertanya, "Apakah saya berhadapan dengan pimpinan Zheng Huapang? Bolehkah saya mengetahui nama Sami Lo Qianpui, 3 orang tua gagah, yang terhormat?" Karena pemuda itu memiliki wajah yang amat tampan dan sikapnya juga amat sopan menyenangkan, Tok Chiang Xianjin mengelus jenggotnya dan menjawab sambil tersenyum. "Orang muda yang baik, ketahuilah bahwa aku adalah Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam, ketua Zheng Huapang. Dan mereka ini adalah pembantu-pembantuku. Pinto adalah Kim Tian Seng Chu. Diikat pernikahan, Tiongko. Pinto Gin Tian Seng Chu." 2 orang tosu itu juga amat tertarik dan suka kepada Tianxin maka mereka pun masing-masing memperkenalkan diri. "Sekarang katakanlah, apa keperluanmu ingin bertemu dengan kami?" Tok Chiang Xianjin bertanya mendesak. "Sami Lo Qianpui, sudah lama sekali saya mendengar nama besar dan kehebatan Zheng Huapang sehingga saya merasa kagum bukan main dan baru hari ini saya berkesempatan untuk menyaksikan dengan mata sendiri kebesaran Zheng Huapang. Terus terang saja, saya datang untuk mencari guru." "Hahaha, engkau mencari guru? Maksudmu guru silat atau guru sastra?" Gin Tian Seng Chu bertanya sambil tertawa. "Kalau mau belajar silat, tentu kau boleh masuk menjadi anggota Zheng Huapang, akan tetapi kalau ingin belajar sastra, wah, siapa bisa mengajarmu? Orang muda, apakah engkau ingin belajar silat?" Ketua Zheng Huapang itu pun bertanya sambil tersenyum karena dia merasa suka sekali kalau dapat mempunyai murid setampan ini. "Memang benar, saya ingin mencari guru silat dan kabarnya Zheng Huapang adalah gudangnya jago silat yang lihai, maka saya mencari ke sini." "Hahaha, kalau begitu benar seperti yang dikatakan oleh Gin Tian Seng Chu tadi, engkau boleh menjadi anggota Zheng Huapang dan aku sendiri yang akan melatihmu," kata Tok Chiang Xianjin sambil mengelus jenggotnya. Bagi seorang kakek seperti dia kini sudah agak jauh dari wanita dan dia akan lebih senang berdekatan dengan seorang pemuda yang setampan dan sehalus itu. "Terima kasih atas kebaikan Lo Qianpui, akan tetapi saya telah mengambil keputusan untuk berguru kepada orang yang dapat mengalahkan saya dalam ilmu silat." Muka 3 orang kakek yang tadinya tersenyum-senyum itu tiba-tiba berubah dan mereka saling pandang karena timbul lagi kecurigaan hati mereka. "Orang muda, apakah engkau pernah belajar silat?" tanya Tok Chiang Xianjin atau dewa bertangan racun itu. "Saya sudah belajar dari banyak guru silat, akan tetapi akhir-akhir ini banyak guru yang menipu, hanya ingin mencari uang saja tanpa mempunyai ilmu yang tulen. Oleh karena itu, saya tidak mau dikecewakan lagi, dan saya hanya akan berguru kepada orang yang dapat mengalahkan saya." Ketua Zheng Huapang itu mengangguk-angguk. "Bagus, memang engkau cerdik sekali. Biarlah kami juga ingin melihat sampai di mana tingkatmu sehingga lebih mudah untuk membimbingmu kalau engkau belajar di sini." Tok Chiang itu lalu bertepuk tangan memanggil,
Pengawal-pengawal datang dan dia lalu menyuruh panggil seorang murid tingkat 4 dari Zheng Huapang. Seorang murid datang, dan dia ini seorang pria yang usianya kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi tegap dan nampak kuat, gerak-geriknya gesit. Memang demikianlah, makin tinggi ilmu silat seseorang, makin tidak kentara nampak pada dirinya, sebaliknya yang tingkat ilmunya masih rendah selalu ingin menonjolkan dan memperlihatkan diri dengan bermacam lagak, baik melalui langkah-langkahnya yang dibikin cepat dan gesit, maupun melalui tonjolan-tonjolan uratnya dan sebagainya. Sekali pandang saja maklumlah Tianxin bahwa orang ini hanya mempunyai kekuatan otot saja dan tidak atau belum memiliki ilmu silat yang tinggi. Nah, Tianxin, coba engkau hadapi murid Zheng Huapang tingkat 4 ini. Kata Tao Qiang sambil tersenyum dan cara dia memanggil nama itu seolah-olah dia memanggil seorang murid saja. Diam-diam Tianxin girang karena dia ternyata telah dapat memperoleh kepercayaan ketua Zheng Huapang ini. Sekarang dia akan dapat menghadapi mereka secara halus, dengan bertanding 1 lawan 1 sehingga akan lebih mudah baginya untuk dapat merobohkan 3 orang ini tanpa harus menghadapi pengeroyokan banyak sekali orang. Baik, Lo Qianpue, katanya dan dia pun melangkah ke tengah ruangan yang cukup luas itu. Kau boleh robohkan dia, akan tetapi jangan menggunakan pukulan maut. Pesan Tao Qiang kepada murid Zheng Huapang itu. Kemudian sambil tersenyum dia berkata kepada Tianxin. Orang muda Shitian, kalau engkau sampai kalah, engkau tidak harus mengangkat dia menjadi guru, melainkan engkau akan menjadi muridku kalau memang kulihat engkau berbakat. Nah, mulailah kalian. Murid Zheng Huapang itu telah memasang kuda-kuda dengan gaya yang gagah sekali, dengan kedua kakinya memasang kuda-kuda terpentang setengah berjongkok, tangan kanan di depan pusar dan tangan kiri di depan dada. Otot-otot lengannya menonjol dan sepasang matanya memandang ke arah Tianxin dengan sinar mata merendahkan. Melihat ini, Tianxin maklum bahwa sekali gebrakan saja dia akan mampu merobohkan bahkan membunuh lawannya, akan tetapi dia berpura-pura gentar dan memasang kuda-kuda biasa saja, kuda-kuda dengan kaki kanan di depan kaki kiri di belakang, kuda-kuda seorang yang baru belajar silat. Murid Zheng Huapang itu mengeluarkan bentakan nyaring. Hai itit, dan tubuhnya sudah menyerang seperti seekor singa mengamuk. Dengan tenaga otot yang keras dia mengirim pukulan bertubi-tubi ke arah tubuh Tianxin dan pemuda remaja ini pura-pura kewalahan dan terdesak, namun dia dapat mengelak ke sana-sini, membuat kakinya agak kacau dan terhuyung, namun tak pernah pukulan lawan dapat mengenainya. Dia pun sambil mengelak balas memukul sembarangan saja dan tentu saja pukulan-pukulannya dapat ditangkis atau dielakkan oleh lawannya. Terjadilah pertandingan yang seru karena agaknya kedua pihak sama kuat. Ketika ketua Zheng Huapang melihat pemuda remaja itu sanggup menghadapi murid keempat dari Zheng Huapang, biarpun kedudukan kakinya masih kurang kuat dan gerakan-gerakannya masih kaku, hati ketua ini cukup puas. Pemuda itu bukan seorang lemah dan dapat menjadi murid Zheng Huapang yang baik, pikirnya. Setelah lewat 50 jurus, Tianxin merasa cukup. Apalagi dia mulai tidak kuat menahan bau keringat lawannya sungguh melebihi bau cuka yang paling keras dan kalau dia tidak bertahan, tentu dia sudah berbangkis-bangkis. Maka, ketika lawannya kembali menyerang sambil mengeluarkan bentakan nyaring, dia siap sedia untuk mengakhiri pertandingan itu. Hai, Bentakan orang tinggi tegap itu terhenti di tengah jalan karena perutnya kena disodok pukulan Tianxin, sedangkan pemuda itu membiarkan pukulan lawan menyerempet pundaknya, membuat dia terdorong mundur sampai 5 langkah akan tetapi lawannya sudah berjongkok sambil menyeringai kesakitan, menekan-nekan perutnya yang menjadi mulas. Terdengar Gintian Sengcu tertawa. Tosu ini memang berwatak gembira dan melihat murid tingkat 4 itu menekan-nekan perut sambil menyeringai, dia tidak dapat menahan geli hatinya dan dia pun berkata, "Wah, usus buntumu terkena agaknya. Sudah, pergi sana, kau sudah kalah." Murid itu bangkit berdiri dengan kedua tangan masih menekan perut, lalu mundur dengan muka penuh keringat dingin. "Bagus. Kau telah menang, kau boleh menjadi murid Zheng Huapang, Tianxin," kata Tao Qiang dengan girang. Biarpun gerakan pemuda itu masih kaku, namun jelas dia masih menang sedikit dibandingkan dengan murid tingkat keempat tadi. Akan tetapi, Lo Qianpue, saya sudah mengambil keputusan untuk berguru kalau saya sudah dikalahkan. Kata Tianxin dengan sikap bandel, seperti sikap seorang pemuda yang masih hijau dan bodoh. Mengapa engkau berkeras harus dikalahkan dulu? Bukankah dikalahkan itu tidak enak dan menyakitkan?
Melawan murid tingkat keempat tadi pun engkau nyaris kalah dan hanya dengan susah payah dapat menang. Kalau kami datangkan murid tingkat ketiga, tentu engkau akan kalah. Biarlah saya kalah, karena hanya kalau sudah kalah saya mau mengangkat guru. Jawab Tianxin. Panggil saja murid tingkat ketiga. Kim Tian Sengcu memberi usul. Jangan. Kata Tong Chiang, murid tingkat 3 biarpun dapat menang, akan tetapi tentu tidak mudah dan hal itu berbahaya bagi pemuda ini, mungkin dapat celaka kalau terkena pukulan terlalu kuat baginya. Sebaiknya suruh Lim Seng saja maju dan kalahkan dia dengan mudah agar Tianxin yakin bahwa kepandaiannya masih jauh dan dia perlu berguru di tempat ini. Yang disebut Lim Seng adalah murid kelas pertama dari Zheng Huapang, yang tentu saja memiliki kepandaian yang tinggi karena dia adalah murid dari ketua sendiri, dan kedudukannya hanya di bawah 2 orang tosu pembantu itu. Lim Seng dipanggil dan seorang kakek berusia hampir 50 tahun tiba di tempat itu. Lim Seng, anak itu adalah calon muridku. Kau boleh mengujinya dan boleh merobohkannya, akan tetapi jangan sampai dia terluka parah apalagi tewas. Ingat, dia ini calon sutemu yang termuda. Kata ketua Zheng Huapang itu kepada muridnya. Lim Seng yang bertubuh tinggi kurus itu memandang kepada Tianxin dan alisnya berkerut. Mengapa gurunya menerima seorang murid baru secara langsung seperti ini? Akan tetapi melihat betapa pemuda remaja itu amat tampan, dengan kulit halus putih seperti kulit wanita, dengan wajah yang berseri dan ramah, mengertilah dia dan dia pun tidak mau banyak cerewet lagi. Baik, Suhu. Dan dia pun menghampiri Tianxin yang sudah berada di tengah ruangan itu. Orang muda, kau jagalah dirimu baik-baik dan lihat, aku sudah mulai menyerangmu. Berkata demikian, Lim Seng sudah melangkah maju dan tangannya menampar dari kiri, dan tamparan ini mendatangkan angin pukulan yang cukup kuat, maka tahulah Tianxin bahwa sekali ini dia menghadapi seorang lawan yang berisi, bukan pemamer otot seperti lawannya yang tadi. Cepat dia pun mengelak sambil melangkah mundur dan balas memukul ke arah dada lawan agar tampak bahwa dia pun melawan dengan sungguh-sungguh. Padahal, tentu saja dia pun seperti tadi hanya main-main saja, mengatur agar perlawanannya terhadap murid Zheng Huapang itu kelihatan seimbang. Para murid Zheng Huapang, semenjak paling rendah, sudah mulai mempelajari racun yang merupakan keistimewaan dari perkumpulan itu, terutama racun bunga hijau. Akan tetapi, mereka itu hanya mulai mempelajari cara mempergunakan racun-racun itu, seperti dalam mencampurkannya dengan makanan, minuman, sebagai asap beracun atau bubuk beracun, atau cara merendam senjata dengan racun. Bahkan sampai murid tingkat 2 pun baru mempelajari penggunaan luar ini karena tingkat sinkang mereka dianggap belum cukup untuk mempelajari ilmu pukulan beracun dengan jalan merendam dan melatih tangan dalam racun sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan serangan dengan pukulan yang mengandung hawa beracun. Akan tetapi Lim Seng, sebagai murid tingkat pertama, atau boleh dibilang murid kepala dari Zheng Huapang, tentu saja dia pun sudah mempelajari ilmu pukulan beracun yang oleh ketuanya dinamakan Zheng Huaqiang, tangan bunga hijau. Ilmu pukulan ini lihai sekali, karena kedua tangan sudah dilatih secara bertahun-tahun direndam dalam sari racun bunga hijau. Jangankan sampai tangan itu mengenai sasaran tubuh lawan, baru hawa pukulannya saja sudah mampu meracuni lawan. Dilihat dari tingkatnya ini, sesungguhnya Lim Seng sudah merupakan tokoh yang amat lihai, dan karena dia dipesan oleh suhunya agar merobohkan pemuda tampan ini tanpa melukainya sampai parah apalagi menewaskannya, maka dia bersilat dengan hati-hati dan tentu saja tidak mengeluarkan ilmu pukulan Zheng Huaqiang itu. Betapapun lihainya Lim Seng, dia bukanlah tandingan Tianxin. Apalagi dia tidak mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Andai kata dia mengeluarkan seluruh kelihayannya sekalipun, mana mungkin dia melawan murid tersayang dari pendekar sakti Chia Xin Liong yang terkenal sebagai pendekar lembah naga. Hiat! Tiba-tiba Lim Seng membentak dengan nyaring, kedua tangannya sudah menyerang dengan cepat sekali, tangan kanan menyambar ke arah telinga kiri lawan sedangkan tangan kiri mencengkeram ke arah pusar. Serangan ini memang hebat dan cepat sekali, akan tetapi Tianxin mengerti bahwa serangan yang hebat itu hanyalah gertakan belaka dan maklum bahwa serangan susulanlah yang menjadi inti serangan lawan. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu akan hal itu dan melihat serangan kedua tangan lawan itu, cepat dia mengelak dengan melangkah ke belakang persis seperti yang dikehendaki oleh Lim Seng. Melihat pemuda itu mengelak dengan kaget, Lim Seng tersenyum dan tiba-tiba saja kaki kanannya sudah menyambut dengan sapuan keras dan cepat.
Sapuan kakinya itu tepat mengenai kedua kaki Tianxin dan pemuda remaja ini pun terpelanting. Sebelumnya Lim Seng sudah dapat membayangkan betapa pemuda itu akan roboh terguling dan dia akan memperoleh kemenangan mudah, akan tetapi sungguh tak disangkanya bahwa tubuh yang terpelanting itu dapat berjungkir balik membuat salto 2 kali dan turun lagi ke atas tanah dengan ringan, bahkan lalu mengirim tendangan berantai kepadanya, membuat dia terhuyung dan berusaha menghindarkan diri dari tendangan-tendangan itu dengan mengelak dan berloncatan ke belakang. Dengan demikian, bukan Tianxin yang roboh kalah, melainkan Lim Seng yang kena didesak. Melihat ini, Tociang Xianjin girang bukan main, dan juga kagum. Bocah yang hendak menjadi muridnya itu ternyata hebat dan lincah sekali. Tahulah dia sekarang bahwa dia telah memperoleh seorang calon murid yang baik sekali, bukan hanya masih muda remaja dan amat tampan seperti wanita cantik, akan tetapi juga memiliki bakat yang amat menonjol dalam ilmu silat. Bagus, dia memuji kagum ketika melihat betapa sebuah tendangan kaki kiri pemuda itu berhasil mencium pangkal paha sebelah kiri Lim Seng, membuat murid pertama dari Zheng Huapang itu terhuyung. Pujian ini mengingatkan Tianxin, maka dia pun menahan diri dan membiarkan lawan mengirim serangan-serangan bertubi-tubi sehingga dialah kini yang didesak. Dia teringat bahwa dia harus tidak tergesa-gesa memenangkan pertandingan ini agar dia tidak dicurigai dan akhirnya dia dapat berhadapan dengan musuh-musuh besarnya itu secara leluasa, melalui pertandingan. Terkena tendangan itu, biarpun tidak membuatnya menderita terlalu nyeri, akan tetapi membuat Lim Seng penasaran sekali. Belum ada 10 jurus dan dia sudah terkena tendangan balasan sebagai hasilnya menyapu kaki tadi. Dengan demikian, keadaan mereka berdua masih sama kuatnya, belum ada yang roboh akan tetapi juga keduanya telah berhasil mengenai lawan masing-masing 1 kali. Kalau dia tidak ingat pesan gurunya, tentu sudah dikeluarkan ilmu pukulannya yang beracun. Agaknya Tociang Xianjin Ciu Hekla menjadi semakin tertarik ketika lewat 30 jurus, pemuda remaja itu ternyata masih saja mampu menandingi murid kepala itu. Saking pandainya Tianxin membawa diri, Ketua Zheng Huapang ini sampai tidak ingat betapa anehnya melihat pemuda yang tadinya hanya mampu mengalahkan murid keempat dengan selisih sedikit saja itu kini mampu menandingi murid utama sampai begitu lamanya. Begitu gembira dia sampai dia lalu berseru kepada Lim Seng, menganjurkan murid pertama ini untuk mempergunakan ilmu silat paling tinggi yang pernah diajarkannya kepada murid ini. Lim Seng, pergunakan jurus-jurus Hui Leong Xin Kun. Ilmu silat ini adalah ciptaan Ciu Hek Lam sendiri dan melihat namanya saja Hui Leong Xin Kun, silat sakti naga terbang, dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu silat ini. Dan hati Lim Seng girang sekali mendengarkan ucapan suhunya karena tadinya dia merasa ragu-ragu untuk mempergunakan ilmu simpanan itu, apalagi karena ilmu itu mengandung daya serangan yang amat dahsyat, padahal dia takut untuk melukai murid baru yang agaknya disayang oleh gurunya itu. Akan tetapi kini gurunya sendiri yang memerintahkan, maka andai kata sampai bocah itu terkena pukulan dahsyat dan terluka, gurunya tidak dapat menyalahkan dia. Baik, Suhu, jawabnya dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun lalu merubah gerakannya dan kini dia melakukan penyerangan yang amat keras dan dahsyat sehingga setiap kali lengannya bergerak memukul, didahului oleh angin pukulan yang berdesir dahsyat, sedangkan tubuhnya berloncatan ke atas seperti seekor naga yang hendak terbang ke langit. Melihat ini, Tianxin sengaja mengeluarkan seruan-seruan kaget dan membiarkan dirinya terdesak hebat, bahkan dia membiarkan dirinya terhuyung-huyung, seolah-olah gerakan lawan membingungkannya. Ciu Hekla memandang dengan mata terbelalak. Dia memang menyuruhnya menggunakan ilmu itu, bukan ingin mencelakai Tianxin, melainkan dia sendiri juga merasa penasaran dan kagum, maka dia ingin tahu sampai di mana tingkat murid baru itu. Selain itu diam-diam dia pun merasa heran dan penasaran sekali mengapa sampai sekarang dia belum juga mampu mengenal dasar ilmu silat yang dimainkan oleh pemuda remaja itu. Kini pertandingan itu menjadi semakin hebat dan seru karena makin cepat Lim Seng bergerak makin cepat pula Tianxin mengimbanginya, dan anehnya, hal ini hanya terasa oleh Lim Seng, betapa makin besar dia mempergunakan tenaga, ternyata semakin besar pula tenaga bocah itu ketika menangkisnya. Dan dengan ilmu yang amat diandalkannya ini, yaitu dengan Hui Leong Xin Kun, setelah lewat 20 jurus lagi, tetap saja dia belum mampu mengalahkan Tianxin. Sementara itu, melihat bahwa sudah cukup lama dia mempermainkan lawannya, Tianxin mulai mencari kesempatan untuk keluar sebagai pemenang. Setelah dia tadi menghadapi serangan-serangan Lim Seng, dia tahu bahwa kalau dia menghendaki, dalam beberapa jurus saja dia tentu dapat merobohkan lawan.
Dan dia mempergunakan ilmu silat Taikek Sin Kun yang sengaja dia campur-campur dengan gerakan lain untuk menyembunyikan keaslian ilmunya, maka tidaklah mengherankan kalau ketua Zheng Huapang itu tidak mengenal ilmu silatnya. Andai kata dia terang-terangan mainkan Taikek Sin Kun sekalipun, belum tentu Tok Chiang mengenal ilmu itu, apalagi kalau dicampur-campur seperti itu. Plak! Pipi kanan Lim Seng ditampar oleh tangan Tian Xin, cukup keras sehingga terasa panas dan pipi itu menjadi merah kehitaman. Tentu saja Lim Seng menjadi marah dan malu sedangkan Tok Chiang dan dua orang pembantunya terbelalak keheranan. Murid kepala itu kena ditampar. Dan melihat betapa yang ditampar itu tidak roboh, dapat diketahui bahwa tenaga tamparan itu tidak besar. Akan tetapi yang membuat mereka terheran, mengapa Lim Seng sampai kena ditampar. Padahal melihat gerakan-gerakannya, jelas bahwa Lim Sang masih menang cepat dan menang kuat. Plak! Kembali tamparan Tian Xin mengenai pipi Lim Seng sehingga kedua pipi orang itu kini menjadi merah dan bengkak. Bukan tamparan Tian Te Xin Chiang tentu saja, karena kalau Tian Xin menggunakan ilmu pukulan itu, sekali tamparan saja tentu kepala itu akan pecah. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.